Sahabat-sahabat pencinta dunia Alkitab yang terkasih. Secara istimewa teman-teman yang berminat dalam dunia apokaliptik Alkitabiah. Selamat berjumpa lagi. Bersama saya Romo Valens Agino CMF. Dalam video ini, saya akan menyuguhkan kepada teman-teman semua satu tema yang sangat menarik. Memang tema ini sangat ilmiah, sangat akademis. Tetapi saya mau melibatkan teman-teman semua untuk mencermatinya bersama. Yaitu secara istimewa satu pertanyaan. Apakah kisah-kisah penglihatan dalam dunia apokaliptik, dalam teks-teks kitab yang bernuansa apokaliptik itu hanya sekedar sebuah rekayasa sastra apokaliptik, atau ada satu pengalaman nyata, secuil pengalaman genuine yang berada di belakang kisah itu yang melatar belakangi kisah-kisah penglihatan yang dikisahkan dengan begitu menarik. Nah, itu tema kita teman-teman semua. Penglihatan Yohanes secara khusus kita lihat dalam Wahyu bab 4-5. Kita akan mencermati teks ini dan melihat apakah kisah penglihatan itu hanya sebuah rekayasa sastra apokaliptik, atau kisah itu mengungkapkan satu pengalaman nyata atau secuil pengalaman genuine yang mungkin tidak secara literer dialami seperti yang dikisahkan, tetapi paling kurang pengalaman rohani itu bisa melatar belakangi penulis atau pencerita untuk mengisahkannya dalam teks yang kita miliki sekarang ini. Kita lihat pertama sebuah pengantar singkat yang menarik. Suara yang menyerupai bunyi sangkakala, kilat dan guruh yang menderu, dan keempat makhluk yang menyerupai singa, anak lembu, manusia, dan burung nazar, yang masing-masing bersayap 6 dan bermata banyak di sekujur tubuhnya, mengantar perasaan dan daya nalar kita pada dunia imajinasi apokaliptik. Gambaran ruang surgawi beserta para penghuninya yang tertata rapi, serta dramatisasi liturgis yang bersahut-sahutan secara teratur, menampilkan kreativitas imajinasi penulis yang pandai merangkai kalimat untuk menuangkan ide episteologis yang diyakininya. Data-data yang ada bisa melatar belakangi kesan sepintas yang menganggap bahwa kisah penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu sebagai sebuah rekayasa sastra apokaliptik semata. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, apakah kesan itu benar? Apakah kesan itu benar? Nah, teman-teman semua, realita penerimaan dan pencakupan kitab Wahyu dalam deretan kitab-kitab kanonik Perjanjian Baru mengusik saya untuk menggali dan mencari cara untuk memahami kisah penglihatan Yohanes secara metodik dan sistematik. Metodologi penafsiran Barat sudah lama menawarkan cara pemahaman yang lebih bersifat analitik literal dan kurang mempertimbangkan konteks pemahaman budaya Mediterania sebelum dan semasa kehidupan jemaat Kristen perdana. Murid-murid Yesus dan jemaat Kristen perdana umumnya hidup dalam ruang lingkup budaya Mediterania klasik dan sangat berbeda dengan budaya Barat post-industrial yang ada sekarang ini. Keyakinan dan mentalitas budaya seputar masa penulisan kitab suci Perjanjian Baru sangat berpengaruh dalam proses pencerapan iman jemaat Kristen perdana. Oleh karena itu, dalam video ini saya hendak menawarkan satu cara pemahaman yang komprehensif terhadap kisah penglihatan Yohanes, khususnya Yohanes dalam kitab Wahyu bab 4 sampai bab 5. Yang mempertimbangkan mentalitas budaya yang mengakui kapasitas mistik karismatik orang tertentu untuk berkomunikasi dengan dunia roh.
atau dunia transenden di luar kesadaran normal atau termasuk dalam kondisi ekstasi. Nah, itu yang kita akan lihat teman-teman semua. Kita akan lihat pertama tentang penglihatan Yohanes. Wahyu bab 4-5 mengisahkan pengalaman Yohanes di ruang tahta surgawi, di mana dia melihat seorang yang duduk di atas tahta utama di tengah ruangan yang dikelilingi oleh ke-24 tua-tua, keempat makhluk hidup, para malaikat, dan seekor anak domba yang kelihatan sudah disembelih berdiri di tengah tahta. Sebuah kisah yang sangat dramatis dengan dua tokoh utama. Dia yang duduk di atas tahta dan anak domba yang berdiri di tengah-tengah tahta. Kisah penglihatan dalam dua bab ini sepintas bisa dibagi dalam dua bagian, yakni bab 4 terpisah dari bab 5. Namun, kalau dicermati lebih dalam, keduanya membentuk satu unit literal yang biasa dan bisa diklasifikasikan dalam 3 tahap penyembahan. Penyembahan kepada Dia yang duduk di atas tahta, bab 4 ayat 1-11. Penyembahan kepada anak domba di tengah-tengah tahta, bab 5 ayat 1-12. Dan penyembahan kepada keduanya secara bersamaan, bab 5 ayat 13-14. Pada bagian pertama, bab 4 ayat 1-11, fokus penglihatan tertuju pada Dia yang duduk di tahta. Lewat pintu surga yang terbuka, atas undangan suara transenden, Yohanes naik ke ruang surgawi. Dia melihat seorang yang tampak seperti permata yaspis dan permata sardis duduk di tahta. Ada pelangi yang melingkupinya. Dan di sekeliling tahta ada 24 tahta yang ditempati oleh ke-24 tua-tua. Dari tahta keluar kilat dan guruk menderu. Dan di depan tahta muncul ke-7 roh Allah dalam rupa 7 obor yang menyala. Di hadapan tahta ada lautan mengkilat bagaikan kristal. Dan di sekitar tahta agak ke tengah ada 4 makhluk masing-masing seperti singa, anak lembu, manusia, dan burung nasar. Itu bagian pertama. Pada bagian kedua, bab 5 ayat 1-12, fokus penglihatan tertuju kepada anak domba. Pemusatan perhatian pada identitas dan peran anak domba tampak dalam dramatisasi presentasi kehadirannya di ruang tahta. Seorang malaikat yang gagah perkasa mengumandangkan suatu kebutuhan yang urgen akan kehadiran seseorang yang bisa membuka gulungan kitab yang disegel dengan 7 meterai. Kitab tersebut terletak di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta. Urgensi kebutuhan itu dipertajam oleh tangisan sedih pelihat karena tak seorang pun di surga, di bumi, dan di bawah bumi yang layak membuka gulungan tersebut. Dalam kemustahilan tersebut, tiba-tiba seorang dari tua-tua menghibur pelihat dengan menyampaikan bahwa singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang, dan Dialah yang dapat membuka gulungan itu. Dan tiba-tiba berdirilah di tengah-tengah ruangan seekor anak domba yang kelihatannya telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Dialah solusi yang dinanti-nantikan. Dia yang telah bangkit dari mati, telah menang, berdiri tapi sepertinya telah disembelih, adalah kesempurnaan kekuatan kekuasaan, bertanduk 7. Tanduk artinya kekuatan, 7 sempurna.
Dan kesempurnaan roh Allah bermata tujuh, tujuh obor, kehadiran roh Allah yang menyingkapkan rencana keselamatan Allah bagi umatnya. Dia akan membuka gulungan kitab yang disegel dengan 7 meterai. Anak domba yang telah disembelih, tapi sudah bangkit, dia yang menjadi kunci pembuka 7 meterai yang disegel dengan rapat. Ya, satu gulungan kitab yang disegel dengan 7 meterai maksudnya. Ya, kidung baru dan puji-pujian pun dikumandangkan kepadanya ketika dia tampil di tengah-tengah tanah. Itu bagian kedua, fokus pada anak domba. Pada bagian yang ketiga, bab 5 ayat 13-14, fokus penglihatan tertuju kepada keduanya, kepada dia yang duduk di atas tahta dan kepada anak domba yang berdiri di tengah-tengahnya. Puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa dari semua makhluk yang di surga, di bumi, di laut, dan semua yang ada di dalamnya ditujukan kepada dia yang duduk di atas tahta dan kepada anak domba sepanjang masa. Semua makhluk dan para tua-tua tunduk menyembah keduanya. Teman-teman semua, struktur kisah ini membuka sebuah pemahaman teologis yang mendalam, sekaligus menantang jemaat Kristen perdana di akhir abad pertama. Dua pribadi yang menjadi objek penyembahan merupakan skandal bagi kaum Yahudi yang mengakui Adonai sebagai satu-satunya pribadi ilahi yang pantas disembah. Fokus perhatian kedua bab ini tidak terletak pada gambaran keempat makhluk, atau ke-24 tua-tua, atau gulungan kitab yang dimeterai, atau para malaikat. Kedua pribadi yang menjadi objek penyembahan seluruh ciptaan hemat saya adalah tema utama penglihatan Yohanes dalam Wahyu bab 4 sampai bab 5. Itu teman-teman, ya. Itu hal yang kita bisa lihat dari penglihatan Yohanes. Sekarang kita lihat ada satu pencermat yang menarik terhadap kesadaran dan persepsi. Ya, persepsi maksud saya. Ya, kesadaran dan persepsi. Kelihatannya kalau kita lihat bagaimana kesadaran dan persepsi si pelihat pada saat dia melihat, atau paling kurang kalau memang dia tidak melihat, orang yang memisahkan penglihatan itu memiliki keyakinan bahwa si pelihat sungguh-sungguh mendapat pengalaman penglihatan tersebut. Pada bagian ini kita lihat kesadaran dan persepsi untuk melihat ya akurasi metodologi kita dalam mencermati penglihatan dalam kitab Wahyu tersebut. Strukturasi yang apik tadi ya dalam narasi penyampaian pesan seperti lihat dalam analisis kita tadi, bisa menguatkan pendapat yang menganggap bahwa kisah penglihatan dalam kitab Wahyu merupakan konstruksi literal semata atau sekadar rekayasa sastra apokaliptik. Hal ini bisa meragukan orisinalitas pengalaman Yohanes. Perlu diakui bahwa kisah penglihatan Yohanes umumnya ditafsir sebagai hasil konstruksi literal untuk menyampaikan sebuah pesan secara simbolik dan persuasif kepada pembaca. Dengan metodologi kritik historis, para ahli melihat kisah penglihatan sebagai salah satu jenis sastra apokaliptik atau produk kreativitas imajinatif pengarang. Bahkan ada penafsir yang menganggap kisah-kisah tersebut semata-mata sebuah rekayasa fiktif dan apokaliptik. Penekanan yang berlebihan pada karya dan kreativitas pengarang berimplikasi pada rendahnya penghargaan terhadap kemungkinan adanya sebuah pengalaman nyata yang melatar belakangi kisah-kisah tersebut. Sejak tahun 1970-an, pada saat ketenaran minat dalam dunia apokaliptik mencuat di antara penafsir, muncul sekelompok kecil ahli yang menggarisbawahi dimensi pengalaman
yang melatar belakangi minat para penulis kisah-kisah penglihatan dalam Alkitab. Kelompok ini dipelopori oleh Michael Stone dan Christopher Rowland, dua peminat dalam dunia mistik Alkitabiah. Bagi mereka, di belakang kisah-kisah penglihatan yang nampaknya fiktif dan imajinatif, ada sebuah pengalaman rohani, pengalaman mistik yang nyata tanpa dikarang-karang. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pengalaman rohani tersebut sama persis dengan yang dikisahkan dalam narasi penglihatan tersebut? Pertama-tama, mungkin perlu dicari bagaimana pemahaman budaya klasik akan fenomena penglihatan. Dalam sebuah penelitian antropologis terhadap 400 budaya yang terdokumentasi, terbukti bahwa 80% dari budaya-budaya tradisional di wilayah Mediterania, wilayah di mana kitab suci ditulis, menerima pengalaman penglihatan sebagai hal yang nyata dan dipercayai sebagai pengalaman penerimaan wahyu ilahi atau penyingkapan kebenaran-kebenaran transenden. Budaya-budaya tersebut berkeyakinan bahwa ada komunikasi roh antara manusia yang hidup dengan dunia transenden. Komunikasi spiritual mistik terjadi dalam kesadaran yang luar biasa, berbeda dari kesadaran normal. Memang tidak semua orang bisa memiliki pengalaman ini. Hanya dialami oleh orang-orang tertentu yang mempunyai karunia tersebut. Kita bisa bandingkan kisah penglihatan para nabi dalam Perjanjian Lama. Untuk mencermati hal itu, ilmu-ilmu modern, khususnya antropologi budaya, psikologi, dan ilmu saraf, neuroscience, mengafirmasi bahwa pengalaman penglihatan terjadi ketika seseorang berada di luar kesadaran normal, altered state of consciousness, seperti ekstase, trans, hipnotis, penglihatan, dan lain-lain. Bahkan seorang ahli yang bernama Charles Starr telah membuktikan beberapa tahap kesadaran sebelum seseorang mengalami tahap kesadaran ekstasis atau trans, sehingga dia sampai pada pengalaman penglihatan. Dalam kisah penglihatan Yohanes dapat dideteksi 3 tahap kesadaran yang dialami oleh pelihat. Kesadaran sebelum, pada saat, dan setelah mengalami penglihatan. Pertama-tama, Yohanes sadar akan posisinya di Pulau Patmos. Wahyu bab 1 ayat 9. Dan berada di sana pada hari Tuhan sebelum ia mengalami penglihatan. Bab 1 ayat 10. Kemudian dalam pengantar kisah penglihatan bab 4 sampai bab 5 ditemukan ungkapan yang mengacu pada kesadarannya yang berbeda dari kesadaran biasa. Bab 4 ayat 2 dikatakan, tiba-tiba aku dikuasai oleh roh. Yohanes berada dalam kesadaran ekstasis, dikuasai oleh roh, ketika ia mulai melihat pintu surga terbuka dan seterusnya. Setelah mengalami penglihatan, Yohanes kembali pada kesadaran normal, tatkala ia mulai merenungkan dan membagi pengalaman penglihatannya. Ketiga tahap kesadaran ini sungguh nyata dan sesuai penelitian ilmu-ilmu modern, biasa bisa dialami oleh siapapun jika diinduksi dengan teknik-teknik tertentu seperti meditasi misalnya. Isi penglihatan, sebagaimana diyakini dalam budaya Mediterania, merupakan pewahyuan ilahi yang dalam taraf tertentu bisa dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya yang melatar belakangi persepsi pelihat. Proses pencerapan atau persepsi bukanlah hal yang sederhana. Peran sensoris, indera, dan kapasitas pencermatan otak sangat berpengaruh dalam mengidentifikasi objek yang dicerap. Kapasitas pencermatan otak setiap pribadi sangat dipengaruhi oleh gen bawaan dan budaya yang membentuknya.
Budaya dimengerti dalam arti yang luas, ya, dari konteks keluarga domestik sampai pada konteks global, dari pengenalan fisik sampai keyakinan religi, dari pencermatan sensoris sampai pada abstraksi filosofis. Semua itu masuk dalam katakan pemahaman akan budaya. Karena itu, kapasitas otak sangat terbatas, sebatas cakupan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki tiap pribadi dalam konteksnya. Semua informasi sensoris yang masuk melalui panca indera diproses dan diidentifikasikan dalam otak yang sudah diformat dalam konteksnya sendiri. Tidak heran kalau ada objek yang tidak bisa diidentifikasikan dan otak terpaksa mengasosiasikannya dengan objek yang pernah diketahui atau dialaminya. Misalnya dalam kisah penglihatan Yehezkiel, sering digunakan kata Ibrani demut, serupa atau seperti, untuk mendeskripsikan realitas yang dilihatnya. Misalnya Yehezkiel bab 1 ayat 5, 26, ayat 28. Demikian pula dalam kisah penglihatan Yohanes, digunakan kata-kata Yunani hos, seperti, atau homoios, mirip atau serupa, untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya. Bisa dilihat dalam kitab Wahyu bab 4, ayat 1, ayat 3, ayat 6, ayat 7. Bahasa perbandingan atau penyerupaan ini menunjukkan keterbatasan informasi yang dideposit otak untuk mengidentifikasikan secara pasti apa yang sedang dilihatnya. Bahasa perbandingan ini bukan sekedar gaya bahasa, tetapi salah satu indikasi gamblang akan pengalaman nyata si pelihat yang sulit diungkapkan dengan kata atau kalimat yang pasti. Oke teman-teman, itu kita melihat latar belakang metodologis ya, bagaimana kita bisa mencermati kisah penglihatan ini sebagai sebuah ungkapan yang dilatar belakangi oleh sebuah pengalaman nyata. Mungkin pengalaman itu tidak lurus-lurus seperti dikisahkan, tetapi paling kurang ada pengalaman spiritual, pengalaman mistik yang mendorong penulis atau pelihat untuk untuk mengungkapkannya, mentransmisikannya kepada orang lain. Nah, kita lihat yang bagian berikut. Penyampaian dan penafsiran pengalaman penglihatan tersebut. Kisah penglihatan Yohanes dalam Wahyu bab 4 sampai bab 5 mengingatkan pembaca akan kisah penglihatan Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, Zakarias, Daniel, dan kisah apokrif dari buku Henokh. Kita bisa lihat bisa bandingkan ya, Yesaya bab 6, Yehezkiel bab 1 sampai 3, Zakaria bab 4, Daniel bab 7, 1 Henokh bab 14. Pencermatan intertekstual ya, perbandingan antara satu teks dengan teks yang lain, atas perikop ini membuahkan dua kesimpulan sederhana. Pertama, ada kemiripan sejumlah unsur kisah penglihatan Yohanes dengan beberapa penglihatan para nabi. Kedua, ada pula perbedaan yang mencolok antara keduanya. Para ahli yang bergumul dalam penelitian intertekstual telah menemukan bahwa Yohanes mengenal kisah-kisah penglihatan dalam Perjanjian Lama. Namun, ia tidak mengutipnya secara literal, secara lurus-lurus. Kalau demikian, bagaimana mungkin dia bisa begitu bersahabat dengan kisah-kisah tersebut dan dengan bebas menggunakan dan mengubah sejumlah unsurnya? Ada sekelompok ahli seperti Gershom Scholem, Halperin, dan Schaffer, Roland, Michael Lee, dan seterusnya dengan pendekatannya masing-masing berkesimpulan bahwa penglihatan Yohanes dalam kedua bab itu merupakan indikasi praktek mistik Yahudi yang kemudian dikenal dengan sebutan mistik Merkabah. Dalam video lain saya sudah bahas tentang pengalaman mistik Merkabah. Teman-teman bisa lihat dalam video itu apa yang dimaksud dengan pengalaman mistik Merkabah. Aliran mistik ini berusaha untuk mengalami kembali pengalaman penglihatan Nabi Yehezkiel
akan Allah dalam kemuliaannya di tepi sungai Kebar di Babilonia. Bisa bandingkan di Hezkiel bab 1-3, bab 8 dan bab 10. Untuk mempraktekkan latihan mistik tersebut, tentunya si pelihat telah membaca dan merenungkan kisah penglihatan Yehezkiel dan penglihatan perjanjian lama lainnya. Tidak heran jika dalam pengalaman ekstase, dalam level kesadaran lain, ekstase tidak sama dengan kehilangan kesadaran, itu perlu diperhatikan. Ia melihat sejumlah fenomen serupa dengan yang pernah diketahuinya dan yang telah terendap di bawah ingatan di bawah sadar maksudnya. Informasi yang tersimpan bisa muncul dalam penglihatan dan sekaligus berperan untuk mengidentifikasikan dan memaknai hal baru yang dilihat dalam pengalaman ekstase. Proses pemahaman dan penafsiran isi penglihatan berlanjut ketika pengalaman itu dibagikan kepada yang lain. Imajinasi kreatif pencerita yang pada tahap ini bisa identik dengan pelihat bisa menyisip 1-2 unsur baru dari konteks budaya. Dan ketika pengalaman tersebut hendak disampaikan secara tertulis, konteks sosio-budaya penulis atau pencerita dan komunitas tertuju sangat mempengaruhi pilihan gaya bahasa dan jenis sastra yang digunakan. Dalam hal ini, pengalaman penglihatan yang asli terselip dalam narasi tertulis dan jenis sastra terpilih. Namun, itu tidak menjadi alasan untuk mengklaim bahwa kisah penglihatan hanyalah sejenis karangan fiktif tanpa berdasarkan pengalaman nyata. Kisah penglihatan Yohanes merupakan hasil penafsiran panjang akan pengalaman nyata pelihat yang disampaikan dalam bahasa dan jenis sastra naratif apokaliptik. Pengalaman nyata pelihat yang hendak disampaikan dalam Wahyu bab 4-5, hemat saya, bukanlah prediksi kehancuran atau penghakiman yang disibak dalam gulungan kitab yang disegel dengan 7 meterai, melainkan penyembahan paralel kepada anak domba pada tataran kelayakan yang sama dengan Dia yang duduk di atas tahta. Wahyu bab 4 melansirkan identitas Dia yang duduk di atas tahta sebagai pencipta segala sesuatu, satu-satunya yang layak disembah menurut keyakinan Yahudi. Penyembahan khusus kepada anak domba dan kepada Dia yang duduk di atas tahta dalam waktu, tempat, dan ungkapan pujian yang sama merupakan inovasi radikal dalam kekristenan perdana. Inovasi radikal. Kenapa ada inovasi radikal? Seorang yang membuat inovasi radikal itu tidak sembarangan sebetulnya. Kalau dia memiliki pengalaman yang sungguh dia yakin bahwa itu adalah sebuah perrevelasian, penyingkapan misteri, maka dia akan membuat suatu inovasi, pembaruan sesuai dengan pengalaman misteri. Dan hemat saya dan juga beberapa ahli mengatakan bahwa inovasi radikal kekristenan awal terhadap katakan penyembahan, objek-objek penyembahan itu terjadi karena memang ada pengalaman mistik. Bukan hanya Dia yang di atas tahta yang disembah, tetapi anak domba yang berdiri tapi kelihatan sudah disembah, yaitu Kristus yang bangkit. Penglihatan Yohanes akan penyembahan surgawi kepada kedua pribadi tersebut juga merupakan penegasan iman kepercayaan para pengikut Kristus yang ditantang oleh kewajiban kekaisaran untuk menyembah dewa-dewi kekaisaran, termasuk menyembah kekaisaran dan kaisar itu sendiri sebagai Tuhan. Realitas sosiopolitik komunitas kitab Wahyu terbaca dalam ketegangan intern yang terungkap dalam 7 surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Teman-teman bisa baca dalam Wahyu bab 2 sampai bab 3. Ada beberapa variasi tafsiran yang telah disajikan untuk menelaah realitas konflik internal ke-7 jemaat tersebut. Hemat saya, tema utama yang terbungkus di dalamnya bukanlah sekedar tema sosial dalam kehidupan bersama. Yang dipersoalkan di sana justru lebih bernuansa teologis, yakni perihal pengakuan terhadap Allah
yang duduk di atas tahta dan anak domba lewat kultus penyembahan yang benar. Rasul palsu, jemaat iblis, Bileal, Nikolaus, dan Izebel yang muncul dalam ketujuh jemaat bisa digolongkan dalam satu kelompok yang sama sebagai figur para pengkhianat penyembahan yang benar. Ya, mereka menjadi katakan satu kelompok pengkhianat penyembahan yang benar yang diyakini oleh jemaat Kitab Wahyu. Kelompok ini terlibat dalam perjamuan daging korban penyembahan berhala dan berzina. Ingat, berzina merupakan term yang biasa digunakan untuk kaum yang berpaling kepada allah-allah lain, kepada ilah-ilah lain. Mereka tidak setia menyembah Allah yang berada di atas tahta, tapi justru berarah pada tahta iblis, dewa kekaisaran dan kaisar sebagai dewa. Walaupun mereka menyebut diri sebagai pengikut Kristus atau kaum Yahudi yang seharusnya hanya menyembah Allah Israel yang satu, tetapi karena takut menanggung risiko, mereka terbawa oleh arus sosial politik kekaisaran Romawi yang sangat bertentangan dengan radikalisme iman akan Dia yang berada di atas tahta dan akan anak domba yang telah menang. Kitab Wahyu sangat kesal dengan perilaku labil tersebut. Radikalitas awal harus dipulihkan. Dalam bab 2 ayat 4 dilukiskan dengan begitu romantis. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Radikalitas pesan penglihatan dipertajam oleh situasi sosiopolitik jemaat kepada siapa tulisan tersebut tertuju. Nah, teman-teman semua, akhirnya kita melihat ada satu kerumitan ya, antara pengalaman nyata, pengalaman genuine, kemudian saat dikisahkan, kemudian situasi sosial politik dari orang yang menulis atau mengisahkan dan jemaat kepada siapa kisah itu ditulis atau ditujukan. Kita sudah melihat begitu panjang ya teman-teman semua. Sekarang kita berarah pada kesimpulan. Ya, kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari semua penjelasan ini. Di belakang narasi penglihatan yang bernuansa apokaliptik terdapat sebuah pengalaman pribadi yang nyata yang dialami oleh seorang pengikut Kristus. Kita sebut namanya Yohanes, di luar taraf kesadaran biasa. Ya. Pengalaman itu dipengaruhi oleh aliran mistik Merkabah dalam Yehezkiel bab 1 sampai katakan bab 3. Ketika dia mengalaminya, dia menggunakan kapasitas otaknya yang telah dibentuk dalam konteks budaya tertentu untuk mengidentifikasikan dan menafsir fenomen-fenomen yang dilihatnya. Dan ketika pengalaman itu dibagikan kepada yang lain, entah secara lisan maupun tertulis, pencerita menggunakan gaya bahasa dan jenis sastra yang dianggapnya tepat untuk konteks sosio-budaya jemaat tertuju. Kisah penglihatan Yohanes berpusat pada penyembahan surgawi seluruh ciptaan kepada Dia yang duduk di atas tahta dan kepada anak domba yang berdiri di tengah-tengahnya. Seluruh skenario penglihatan Wahyu bab 4 sampai bab 5, baik para pelaku, sikap dan gerakan tubuh maupun syair kidung pujian berkisar sekitar kultus liturgis yang terfokus pada penyembahan dua pribadi ilahi secara bersamaan. Sebelum iman Kristiani direfleksikan secara sistematis dan dogmatis atas Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada jemaat Kitab Wahyu Yohanes sudah diakui lewat kultus penyembahan kepada Allah yang satu dalam pribadi, Dia yang duduk di tahta dan dalam diri anak domba Kristus yang bangkit, dan Roh Kudus ada di dalam kedua pribadi tersebut. Di hadapan Dia yang duduk di atas tahta dan dalam 7 mata anak domba. Nah, teman-teman semua, hemat saya itu kesimpulan yang menarik bahwa di belakang narasi penglihatan Yohanes bab 4 sampai bab 5 ada secuil pengalaman genuine, pengalaman mistik. Namun pengalaman itu tidak diceritakan katakan secara telanjang ya, secara katakan
sebagaimana dia melihatnya, tapi dia menggunakan satu jenis sastra. Bahkan dalam kisahnya itu dipengaruhi oleh situasi sosio-budaya, bahkan sosiopolitik yang katakan yang melingkupi kehidupan penulis, pelihat, dan juga jemaat kepada siapa kisah itu ditransmisikan. Dan kita sudah lihat inti terdalam dari kisah itu adalah soal penyembahan yang benar. Penyembahan kepada Dia yang duduk di atas tahta dan kepada anak domba. Dan untuk mengubah katakan pemahaman awal tentang penyembahan hanya kepada satu Allah, itu harus dilatar belakangi oleh sebuah pengalaman perelasian yang sangat mendalam. Dan disinilah yang kita bisa sebut bahwa ada secuil pengalaman mistik yang berada di belakang kisah atau narasi penglihatan kitab Wahyu, khususnya dalam kitab Wahyu bab 4 sampai bab 5. Demikian yang saya bisa tawarkan dan jelaskan pada kesempatan ini teman-teman sekalian, sehingga kita bisa katakan kisah penglihatan Yohanes dalam kitab Wahyu bab 4 sampai bab 5 bukan sekadar rekayasa sastra, tapi berdasarkan secuil pengalaman mistik yang dilihat oleh pelihat dalam kesadaran tertentu, khususnya dalam kesadaran yang dipenuhi oleh roh ketika dia bisa berkomunikasi dengan dunia transenden atau dunia roh. Terima kasih banyak, semoga berguna untuk bisa kita cermati lebih lanjut tentang dunia apokaliptik.